Bab 1002. Ekspresinya sangat serius untuk sementara waktu, kepanikan yang sangat jelas muncul di matanya, dan tangannya tanpa sadar terikat ke tas senjata di pinggangnya. Han Bing dan yang lainnya melihat ke halaman yang tenang dan villa-villa yang terang benderang, tetapi tidak ada villa yang populer. Mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit berhati-hati dalam ekspresi mereka, seolah-olah mereka juga mencium bau yang tidak biasa. Dari sudut pandang mereka dapat dengan jelas melihat pintu geser transparan di ruang tamu dan jendela setinggi langit-langit di lantai 2. Saat ini, tidak ada tirai di dua lantai tersebut. Mereka dapat dengan mudah melihat sebagian pemandangan di dalamnya, tetapi mereka tidak melihat bayangan orang sedikit pun. Bu Cheng melirik ke arah rumah yang berlawanan dengan wajah dingin, dan kemudian setengah membengkokkan tubuhnya, melangkah hati-hati ke arah rumah, jelas ingin segera masuk untuk mencari tahu. Tunggu lama. Luo Jin buru-buru berteriak dengan suara rendah, dan membujuk Han Bing, Tuan Han, saya pikir situasinya tidak sederhana. Ini sangat sepi, sangat buruk. Apakah sekelompok orang ini mendengar angin dan sudah menyiapkan untuk kita? Perangkap macam apa? Tunggu saja kita masuk ke lokasi syuting. Atau, ayo mundur. Menarik. Han Bing tiba-tiba menoleh dan berkata dengan dingin, semuanya ada di sini, kamu biarkan aku mundur. Ini Huaxia, Jinmen, situsmu, bukan situs mereka. Ini aku bukan untuk mencegah lebih banyak korban. Luo Jin tampak sedikit malu dan berkata, aku mengatakan sesuatu yang buruk, sudah lama sekali, kamu. Rekanmu mungkin telah terbunuh. Apa katamu? Ekspresi Bu Cheng dingin, dan Luo Jin menjerit marah, karena itu adalah teriakan bawah sadar, suaranya sedikit keras. Semua orang gemetar ketakutan oleh raungannya yang tiba-tiba, tidak takut padanya, tetapi takut ditemukan oleh orang-orang di rumah. Mereka semua mengangkat kepala dengan waspada dan melirik ke dalam kamar, dan mereka semua menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa seluruh villa masih sepi dan tidak ada yang aneh. Tapi ekspresi Luo Jin sama sekali tidak mereda, dan dia bahkan panik. Dia buru-buru mencondongkan tubuh ke sisi Han Bing dan berkata dengan suara rendah, pernahkah kamu melihatnya? Mereka tidak bisa mendengar kami membuat suara keras seperti itu, tetapi mereka sengaja jaga para prajurit tetap diam, ini jelas menunggu kita masuk dan mati. Semua pria yang datang bersamanya juga ngeri, seolah mereka tidak sabar untuk melarikan diri dari sini. Tidak selalu benar siapa yang hidup atau mati. Han Bing menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Sir Han, mengapa Anda tidak mendengarkan bujukan saya? Saya mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan kelompok orang ini sangat sulit. Kami tahu bahwa ada lautan pedang dan api di depan. Mengapa kita harus membiarkan saudara-saudara kita masuk tanpa alasan? Ya. Luo Jin berkata dengan penuh semangat, dia tidak takut mati, dia hanya takut membunuh saudara-saudara. Ku bilang, aku mengenal mereka sebanyak kalian, dan aku tahu siapa mereka. Han Bing berkata dengan wajah cemberut, jika ini benar-benar sarang rahasia biarawan di Tiongkok, maka mereka memang akan menimbulkan banyak korban jika mereka masuk, tetapi dia harus melakukannya karena Lin Yu ada di dalam. Jika seperti yang dikatakan Bu Cheng, Lin Yu pingsan setelah terperangkap dalam anestesi, maka mereka membutuhkan begitu banyak waktu untuk bergegas. Lin Yu mungkin telah terbunuh, tetapi dia masih tidak ingin melihat tubuh Lin Yu secara langsung. Saya percaya Lin Yu mati seperti ini. Dengan cara ini, saya akan terburu-buru untuk melihat situasi. Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa, Anda harus cepat dan melarikan diri. Jika situasinya dalam jangkauan yang dapat dikendalikan, Anda akan bergegas masuk dan membantu saya. Han Bing berkata dengan tenang. Kepala Han. Luo Jin buru-buru membujuk, kenapa kamu? Han Bing memotongnya dengan mengangkat tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, dia adalah kawan seperjuanganku, dan Departemen Pesawat Militer tidak pernah melepaskan seorang kawan seperjuangan.
Sambil berbicara, Han Bing dengan cepat bergegas menuju ruangan yang terang benderang. "Aku bersamamu," kata Bu Cheng dingin, lalu mengejar arah Han Bing dengan sangat cepat. "Dan saya," Bai Rentu berkata dengan suara yang dalam, dan dia dengan cepat mengikuti Bu Cheng, dan mereka bertiga bergegas menuju ruang tamu bersama. "Oh, konyol." Luo Jin menghela nafas sedikit menyesal, tapi matanya mengikuti Han Bing dan mereka dengan perhatian. Saat Han Bing bergegas ke ruang tamu bersama Pai Cheng dan ratusan orang tuh, lampu di ruang tamu langsung redup, dan kemudian sesosok tiba-tiba bergegas keluar, menyerang Han Bing dengan tegas, sangat agresif. Bu Cheng dan Bai Rentu sama sekali tidak ragu, Kiki menyerang sosok ini, dan mereka bertiga langsung bertarung bersama. Ekspresi Luo Jin berubah drastis dalam sekejap. Melalui cahaya yang redup, samar-samar dia bisa melihat ada 4 orang berkelahi di ruangan itu, terutama ketika dia melihat Han Bing, Bu Cheng dan Bai Rentu tidak bisa mengalahkan kemunculan hitam yang tiba-tiba itu. Sosok itu, hatinya panik sesaat, seperti yang diharapkan, rumornya benar, semua orang di manor ini adalah tuan melawan 10. "Kapten, ayo mundur." Pada saat ini, salah satu pria di belakangnya berkata dengan suara gemetar, dia sangat takut wajahnya menjadi biru karena dia menemukan dirinya menatap ke dalam ruangan dengan mata terbuka lebar. Bayangan itu melintas dengan sangat cepat, begitu cepat, sungguh mencengangkan, seolah-olah sedang menonton video yang beberapa kali lebih cepat. Luo Jin mengatupkan giginya, lalu menamparkan kepalanya dengan tamparan, dan berteriak, "Tarik kepalamu, jika orang tidak melepaskan rekannya, bisakah kita menyerah? Kenapa kita juga rekan kerja, berikan padaku." Begitu suara itu turun, Luo Jin memimpin dengan mengeluarkan pistol di tangannya dan bergegas menuju rumah, dan semua anggota Departemen Pesawat Militer sudah bergegas keluar. "Tembak dia, tapi hati-hati jangan sampai memukul orang yang salah." Luo Jin dengan penuh semangat berteriak pada bawahannya. Tetapi saat mereka bergegas ke ruang tamu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka berempat di ruangan itu telah berhenti berkelahi. Pada saat ini, Han Bing berteriak, "Jiarong, apakah itu kamu?" Ternyata bayangan hitam yang keluar tadi sebenarnya adalah Lin Yu. "Han Bing, kakak Bu, kakak Niu." Lin Yu juga mengenali Han Bing dan yang lainnya saat ini. Dia terkejut. Dia tertawa dan berkata, "Aku tidak berharap kamu menemukan tempat ini. Kupikir itu adalah bantuan orang-orang ini." Lin Yu menyalakan lampu di ruangan secara langsung, dan lampu menyinari wajah Lin Yu dan Han Bing. Beberapa orang saling memandang, dan kemudian mereka tidak bisa menahan tawa. Han Bing menghela nafas, menjelaskan kepada Luo Jin dan yang lainnya di luar, lalu menatap Lin Yu dengan wajah yang luar biasa dan berkata, "Jiarong, bagaimana kamu bisa melarikan diri?" Saat berbicara, dia tiba-tiba memperhatikan pakaian Lin Yu yang sepertinya telah dicuci dengan darah. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melangkah maju dan berkata dengan cemas, apakah kamu terluka?" Berbicara, dia menyerahkan Lin Yu tabung salep hemostatik dan pembentuk otot yang dibawanya. Melihat luka yang mengejutkan di tubuh Lin Yu, matanya tiba-tiba memerah. "Tidak apa-apa, itu semua luka kulit." Lin Yu menggelengkan kepalanya, tersenyum tidak setuju, mengambil salep di tangan Han Bing dan menyeka dirinya sendiri. Ini kapten siapa?" Setelah Luo Jin masuk, dia melihat ke atas dan ke bawah di Lin Yu, melihat pakaian bernoda darah Lin Yu saat ini, matanya melebar, ekspresinya berkedip dengan ngeri. "Ya, ini Kapten He yang kita cari." Han Bing mengangguk, berkata dengan suara yang dalam, dan pada saat yang sama memperkenalkan Luo Jin kepada Lin Yu. "Oh, Kapten Luo, halo." Lin Yu tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah membawa seseorang untuk menyelamatkanku." "Kamu sopan, Kapten He." Luo Jin tersenyum tidak wajar, dan bertanya pada Lin Yu dengan ragu, apakah semua orang di rumah ini pergi?"
Dia berpikir bahwa orang-orang di ruangan ini telah pergi karena suatu alasan, jadi Lin Yu menyelamatkan hidupnya. Jika tidak, bagaimana Lin Yu masih bisa berdiri di sini dengan baik? Oh, tidak, mereka ingin pergi, aku tidak membiarkan mereka pergi. Lin Yu tersenyum tidak setuju saat mengoleskan salep. Jangan biarkan mereka pergi. Luo Jin langsung bingung dan berkata dengan bingung, lalu, di mana mereka sekarang? Oh, ada di dalam. Lin Yu menunjuk ke arah bagian dalam ruang tamu. Luo Jin melangkah dengan rasa ingin tahu untuk melihat probe, dan kemudian dia menghantam tubuhnya, membuka mulutnya lebar-lebar dengan ngeri, hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Pada saat ini, 8 mayat tertumpuk rapi di atas meja makan lebar dan panjang bergaya Eropa di dalam aula.